Bayangkan pagi ini dunia terbangun bukan oleh suara kicau burung atau dering ponsel, melainkan oleh dentuman keras yang mengguncang Timur Tengah. Ya, sejarah baru saja mencatat bab yang mungkin akan dikenang sama dramatisnya dengan awal Perang Dunia Kedua. Bedanya, kali ini aktornya adalah Rusia yang memimpin serangan besar-besaran, dengan Iran, Yaman, dan Qatar sebagai tangan panjang yang menghantam langsung jantung Israel, Tel Aviv. Kejadian ini bukan hanya sekadar serangan udara biasa. Para pengamat menyebutnya sebagai pergeseran geopolitik paling mengejutkan dalam sejarah modern. Karena, siapa yang menyangka bahwa koalisi yang tampak mustahil, Rusia dan faksi-faksi Arab, mendadak bersatu dengan tujuan yang sama, menantang kekuatan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Serangan itu datang menjelang matahari terbit. Radar militer Israel mendadak dipenuhi titik-titik merah, jumlahnya begitu banyak hingga operator tak lagi bisa menghitung. Seolah-olah layar itu sedang menayangkan versi nyata dari game strategi perang populer, di mana lawan sudah membeli semua upgrade senjata. Rudal-rudal Rusia dengan presisi tinggi meluncur dari Laut Mediterania. Dari arah lain, drone-drone Iran dan Yaman mengisi langit, sementara Qatar menyuplai logistik dan intelijen. Israel, yang selama ini dikenal dengan sistem pertahanan udara Iron Dome, kali ini benar-benar diuji. Seperti payung kecil yang dipaksa menahan badai topan, Iron Dome hanya mampu menangkis sebagian. Tel Aviv, kota modern dengan gedung-gedung tinggi dan pusat finansialnya, kini tampak seperti panggung film Hollywood, namun tanpa sutradara, tanpa pemeran pengganti, semuanya nyata. Pertanyaan terbesar yang kini bergaung di forum-forum internasional, bagaimana mungkin Rusia, negara dengan agenda globalnya sendiri, mau turun tangan langsung? Para analis menilai, langkah ini adalah jawaban sinis Moskow terhadap aliansi Barat yang selama ini mendukung Ukraina. Seolah Rusia ingin berkata, kalau kalian bisa mainkan pion di Eropa Timur, maka kami juga bisa mainkan pion di Timur Tengah. Ironisnya, Yaman, yang selama bertahun-tahun dianggap hanya negara dengan konflik internal, mendadak tampil sebagai pemain penting. Drone-drone buatan lokal, yang dulu dianggap remeh, kini menjadi simbol kemandirian teknologi militer yang mengejutkan banyak pihak. Sementara Qatar, negara kecil dengan kekayaan minyak melimpah, tampil sebagai penyokong yang menyumbang otak dan dana. Seperti pemain catur, Qatar tidak turun langsung ke papan, tapi setiap langkahnya jelas menentukan jalannya permainan. Selama bertahun-tahun, Israel bangga dengan Iron Dome, sistem pertahanan udara yang disebut-sebut paling efektif di dunia. Namun pagi tadi, dunia menyaksikan bagaimana dome itu retak. Serangan rudal dan drone datang dari berbagai arah, dari laut, udara, bahkan dari jalur darat yang sulit diprediksi. Analoginya sederhana, Iron Dome itu ibarat seorang kiper legendaris. Tapi ketika 50 bola ditendang ke arah gawang secara bersamaan, mustahil semuanya bisa ditangkap. Akibatnya, Tel Aviv kewalahan. Bandara internasional lumpuh, sistem komunikasi terganggu, bahkan beberapa pusat komando Israel sempat terdiam total. Dunia terhenyak karena citra Israel sebagai benteng kokoh teknologi militer mendadak berubah menjadi benteng pasir yang terkikis ombak besar. Tak butuh waktu lama, efek domino politik mulai terlihat. Gedung Putih menggelar konferensi darurat, Uni Eropa kalang kabut, sementara PBB sibuk mengatur rapat luar biasa. Negara-negara Arab lain menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagian tersenyum puas, sebagian khawatir akan terseret arus besar. Turki, Mesir, hingga Arab Saudi kini berada di persimpangan, ikut arus atau menjaga jarak. Yang jelas, reputasi Israel sebagai sekutu utama Barat di Timur Tengah kini sedang dipertaruhkan. Pertanyaannya,
Apakah Barat berani turun tangan langsung menghadapi Rusia di wilayah yang sudah seperti ladang ranjau geopolitik? Banyak pengamat menyamakan peristiwa ini dengan Perang Dunia, tapi dengan gaya modern. Kalau dulu tank dan infanteri yang jadi bintang utama, kini giliran rudal presisi, drone otonom, dan cyber attack yang mengambil peran. Lucunya, sebagian warganet bahkan menyebut serangan ini seperti update terbaru game Call of Duty yang dimainkan di dunia nyata. Bedanya, di sini tidak ada tombol restart atau respawn. Ironi semakin terasa ketika dunia menyadari negara-negara yang dulu dianggap lemah atau terpecah kini justru bersatu. Sedangkan negara-negara besar yang biasanya vokal tampak ragu-ragu, sibuk menghitung risiko politik dan ekonomi. Media internasional berlomba-lomba menayangkan headline dramatis. Koalisi baru mengguncang Israel. Dunia diambang krisis global. Tel Aviv diserbu dari semua arah. Di media sosial, tagar-tagar meledak, Tel Aviv under fire, New World Order, Middle East storm. Opini publik terbelah. Ada yang melihat ini sebagai perlawanan sah terhadap dominasi lama. Ada pula yang menilai ini sebagai eskalasi berbahaya yang bisa menyeret dunia ke perang global. Yang jelas, dalam hitungan jam, peta geopolitik dunia berubah drastis. Kejadian ini membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar kebal terhadap guncangan, bahkan yang selama ini mengandalkan teknologi mutakhir sekalipun. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar pertempuran militer. Ini adalah benturan simbolis, benturan ideologi, dan benturan kepentingan global. Rusia tidak hanya mengirim rudal, tapi juga pesan politik yang tajam. Kami bisa hadir dimanapun, kapanpun, dengan sekutu yang kalian remehkan. Iran, Yaman, dan Qatar membuktikan bahwa kekuatan kecil bisa menjadi besar bila bergerak serempak. Sementara Israel, yang selama ini berdiri kokoh sebagai simbol kekuatan militer Timur Tengah, kini dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit. Bahkan tembok terkuat pun bisa runtuh bila dihantam dari segala arah. Peristiwa ini mengguncang opini dunia internasional. Dari Washington hingga Beijing, dari Ankara hingga Riyadh, semua kini harus menghitung ulang langkah. Satu hal yang pasti, dunia tidak lagi sama setelah pagi ini.